Oke, selamat datang kembali di pembahasan kita mengenai filsafat Yunani klasik. Kalau kemarin kita udah dalemin pemikiran Thales, nah sekarang kita maju selangkah lagi. Kita bakal kenalan sama muridnya yang, wah, paling brilian, tapi sekaligus paling pembangkang. Namanya Anaximander. Jadi gini, Thales kan orang pertama yang bertanya, dunia ini asalnya dari apa sih? Jawabannya, air. Tapi tahu nggak, muridnya sendiri, Anaximander, yang pertama kali berani bilang, maaf guru, kayaknya Anda salah. Wow, ini momen yang luar biasa revolusioner loh dalam sejarah pemikiran manusia. Oke, kita mulai dari sini ya. Apa sih sebenarnya yang bikin Anaximander ini nggak setuju sama teori gurunya? Penting buat kita tahu, Anaximander ini bukan cuma filsuf yang duduk-duduk mikir ya. Dia ini seorang astronom, ahli geografi, penjelajah, pokoknya paket lengkap. Rasa ingin tahunya itu luar biasa besar. Dia bahkan sampai memimpin ekspedisi dan katanya nih, pernah coba memprediksi gempa bumi. Keren banget kan? Nah, ini dia keberatan Anaximander. Sederhana, tapi jenius. Coba deh pikirin, kalau asal segalanya itu air, gimana ceritanya api bisa ada? Air kan basah, api itu kering. Mereka itu lawan total. Harusnya, yang satu bakal musnahin yang lain dong. Logikanya masuk akal banget dan susah dibantah. Terus gimana dong solusinya? Nah, disinilah Anaximander ngasih sebuah jawaban yang benar-benar out of the box. Dia bilang, sumber dari segala sesuatu itu harusnya lebih mendasar dari apapun yang bisa kita lihat atau kita sentuh. Dia menamakan sumber ini apeiron, artinya itu yang tak terbatas, tanpa batas, pokoknya nggak terdefinisi. Sesuatu yang nggak bisa kita amati langsung. Coba bayangin deh betapa radikalnya ide ini pada zaman itu. Ini lompatan besar banget loh, dari pemikiran Thales yang konkret, yaitu air, ke dunianya Anaximander yang murni konsep abstrak. Jadi, apeiron ini kayak apa sih? Bayangin aja, ini materi mentah yang nggak ada habisnya dan sifatnya netral. Dia abadi, nggak punya awal, nggak punya akhir. Dari sinilah semua hal yang berlawanan itu muncul, panas dan dingin, basah dan kering. Jadi dia bukan air, bukan api, tapi semacam potensi tak terbatas dari semua itu. Nah, yang kita lihat ini adalah satu-satunya tulisan dia yang selamat sampai sekarang. Cuma sepotong kalimat, tapi gagasannya, wah, dalam dan kuat banget. Intinya apa sih dari kalimat tadi? Dia itu membayangkan alam semesta kita diatur oleh semacam hukum keseimbangan kosmik, bukan sama dewa-dewa yang pelin-pelan. Jadi ada siklus keadilan yang terus-menerus. Nggak boleh ada satu elemen yang dominan. Panas harus ngasih jalan buat dingin, dan sebaliknya. Semuanya seimbang. Elegan banget kan konsepnya? Dan pemikiran abstrak Anaximander ini nggak berhenti di apeiron aja loh. Dia pakai konsep ini buat bikin sebuah model alam semesta yang, sekali lagi, super revolusioner. Oke, jadi menurut dia begini. Pertama, bumi itu bentuknya silinder. Kedua, dan ini yang gila, bumi itu melayang bebas, nggak ada yang nopang. Kenapa bisa? Karena posisinya pas di tengah-tengah. Ketiga, matahari, bulan, dan bintang itu sebenarnya cincin-cincin api raksasa. Ini adalah model mekanis pertama di dunia. Dari yang tadinya mikir bumi ditopang pilar raksasa, tiba-tiba ada yang bilang bumi itu melayang karena keseimbangan. Sebuah terobosan yang luar biasa. Kalau tadi udah berasa keren, siap-siap. Bagian ini mungkin yang paling bakal bikin kalian kaget. Kita ngomongin gagasannya Anaximander soal asal-usul kehidupan. Menurut dia, kehidupan itu pertama kali muncul di laut, dari sesuatu yang basah atau lembab. Jadi, makhluk-makhluk pertama itu ya kayak ikan yang lahir dari lautan purba. Katanya sih, dia sampai pada kesimpulan ini karena ngamatin fosil-fosil. Dan ini nih yang lebih liar lagi. Dia berspekulasi kalau manusia itu pasti berevolusi dari hewan lain. Kenapa? Karena bayi manusia itu kan lemah banget, nggak mungkin bisa survive sendirian. Dia bahkan punya teori, oke ini agak aneh, kalau manusia purba itu diasuh di dalam ikan besar biar aman. Kedengaran aneh? Iya, tapi coba deh lihat logikanya. Dia sadar betul soal kerentanan bayi manusia, dan dia coba cari jawaban evolusionernya. Itu yang luar biasa. Ini beneran bikin merinding sih. Coba lihat rentang waktunya. Dia ngomongin soal evolusi dari laut itu sekitar 600 tahun sebelum Masehi. Charles Darwin baru nerbitin bukunya di tahun 1859. Ada jeda lebih dari 2400 tahun. Ini nunjukin betapa jauh banget pemikiran Anaximander melampaui zamannya. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, kenapa kita harus peduli? Kenapa pemikir kuno dari Miletus ini masih penting banget buat kita sekarang? Warisan Anaximander itu gede banget. Dia yang merintis pemikiran abstrak,
yang mendorong penjelasan alamiah, bukan mitos. Dia yang meletakkan dasar kosmologi. Dan yang paling penting, dia yang mencontohkan gimana caranya berpikir kritis. Intinya gini, Anaximander ngasih kita semacam izin untuk berani melampaui hal-hal yang kelihatan jelas, untuk nyari prinsip yang lebih dalam, dan untuk menantang ide apapun. Jadi, pada akhirnya, warisan sejati Anaximander itu bukan cuma jawabannya. Bukan. Warisan terbesarnya adalah kekuatan pertanyaannya. Semangat untuk selalu bertanya dan mempertanyakan. Semangat inilah yang terus mendorong filsafat dan sains untuk maju, bahkan sampai detik ini. Nah, pertanyaannya untuk kita semua. Kalau Anaximander berani menantang kebenaran yang paling jelas di zamannya, kebenaran apa yang seharusnya kita pertanyakan hari ini?